peraih best record sebagai motivator termuda antar ormas sesudah 2013, dan yang terakhir peraih award dari muda Asia Tenggara oleh Bosco Yatim Indonesia 2009. Luar biasa. Artinya dia membentuk, dan nanti saya mendampingi beliau sama-sama terakhir, insya Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami hormati, kita insya Allah secara ini saya berkesempatan kepada beliau untuk kemudian menyampaikan yaitu etika dan retorika dakwah. Coba ya, etika dan retorika dakwah, bagaimana cara berdakwah bisa diterima di masyarakat. Ini utama kadang bedakan antara kota dengan desa. Nah, kapan menyampaikan kepada masyarakat kota dengan masyarakat kepala harus beda. Ini nanti kita akan terima langsung materinya dari Al-Mukarram Pemuda Haji Asmaul Lambo. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ini dai-dai kita. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ayyuhal kiram, saya muliakan, saya hormati Ketua IDMI Kabupaten Bone, kakanda saya, Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, beliau disehatkan oleh Allah Ta'ala. Beliau ini pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya baru 3 kali ketemu dengan beliau dengan hari ini. Akan tetapi kesejukan hati beliau sangat luar biasa. Iya, ini saya bicara tanpa ada keperluan, gitu, ya. Iya. Kita doakan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah bersama keluarga insyaallah. Amin ya rabbal. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di muka bumi ini di antara para nabi dan rasul diutus oleh Allah, itu tujuannya yaitu wihdatul ummah, mempersatukan umat. Makanya hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah setelah 13 tahun, apa yang dilakukan Nabi itu mempersatukan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Inilah yang dilakukan oleh Ketua IDMI. Buktinya sekretariat IDMI Kabupaten Bone sudah bersatu dengan DMI, IDMI dan IPIM. Satu sekretariat itu mempersatukan umat. Jadi kalau ada dai itu hanya memecah belah umat, apalagi sesama dai saling mencela, saling membenci, saling cerita kejelekan, nah itu bukan ciri Rasulullah diutus oleh Allah di muka bumi ini. Ya, saya muliakan, saya hormati sahabat-sahabat pengurus IDMI Kabupaten Bone. Di sini ada tuang guru saya, Ustadz Firman, Masya Allah. Beliau ini qori, ya, andalan saya. Saya hormati, saya muliakan moderator kita, beliau senior saya. Senior itu ya orang yang lebih tinggi ilmunya daripada junior. Yang penting kepanjangannya jangan salah. Senior senangi istri orang. Wah, itu bahaya itu. Ya, saya muliakan, saya hormati. Di samping saya ada Ustadz Rudi Asriadi. Beliau ini juga dai kondang, ya. Dai kondang di Kabupaten Bone dan keliling Sulawesi Selatan. Ya, orangnya ganteng, ya, istrinya baru 1. Ya, di samping ujung ya ada Ustadz Jafar. Beliau ini sahabat seperjuangan juga, alumni Asadiyah. Dan beliau ini pakar IT. Ya,
Jadi kalau ada yang mau diedit-edit, ya gambar-gambar, woi hebat beliau, karena memang pakar IT, ya. Jadi IT ini juga sangat penting dalam dunia dakwah. Nah, karena Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, al-insanu ibnu zaman wal makan. Manusia itu adalah anak yang tumbuh sesuai dengan zaman dan tempatnya. Ya, jadi di mana kita berada itu pasti harus kita berada di zaman itu dan menyesuaikan diri dengan zaman itu. Nah, kalau dulu Nabi dakwah naik onta, sekarang harus dakwah pakai Honda Jazz, pakai Alphard. Ya, seperti Pak Ketua ITMI kita. Nah, kemudian saya tidak perlu berpanjang-panjang, ya, dan berlebar-lebar. Sahabat-sahabat dai, semua yang hadir di sini saya kira semua adalah da'ian ilallah, dai-dainya Allah. Karena setiap umat Islam itu wajib menjadi muballigh, ya. Karena perintah agama itu balighu anni walau ayat, sampaikan walau sepotong ayat, ya, sepotong ayat, bukan satu ayat. Ayatan itu ahli bahasa mengartikan bukan satu ayat, sepotong ayat, ya. Jadi teman-teman yang hadir, da'ian ilallah, bahasa gaulnya itu adalah artisnya Allah, ya, itu. Da'ian ilallah itu bahasa gaul, artinya artisnya Allah. Artinya setiap da'i itu wajib menunjukkan diri di hadapan masyarakat yang membawa pengaruh-pengaruh positif. Bagaimana cara berpenampilan, bagaimana ketika keluar dari rumah, bagaimana cara bertutur kata. Kenapa? Karena masyarakat itu melihat bagaimana gaya hidup kita. Itulah maknanya da'ian ilallah. Apa terjemahannya? Ya, orang yang mengajak di jalan Allah. Ya, tapi terjemahan gaulnya adalah artisnya Allah. Artis itu diperhatikan. Artis itu dicari-cari informasi tentang dia. Beda apa nak pakai, berapa istrinya, dia berhiasnya bagaimana, gitu. Jam berapa mandi, sudah berapa kali bercerai. Itu artis. Dan dai itu seperti itu. Ketika kita menjadi seorang dai di Kabupaten Bone saja, nah, seperti Ustaz Rudi Asriadi, kalau dia berdakwah itu, ya, keliling di Kabupaten Bone itu, ketika keluar dari masjid pasti bertanya-tanya itu jamaah, minimal ibu-ibu yang bertanya, sudah ada nikah istrinya itu Ustaz, ya. Di mana tinggal? Kenapa dicari-cari? Karena dia da'ian ilallah. Artinya mereka membawa satu nilai yang bisa kita terjemahkan secara sederhana, artisnya Allah. Maka seorang dai itu, karena saya diberi tema etika dan retorika dakwah, ya, bagaimana beretika, ini adalah bahagian daripada akhlak dan etika, yaitu penampilan kita sangat penting, cara bertutur kata kita sangat penting. Bagaimana kita menanggapi ketika ada berita-berita negatif yang sampai, itu penting sekali. Kenapa? Karena sifat daripada dai itu harus menjadi da'ian ilallah, artisnya Allah. Artis itu ada dua, ya. Ada artis yang maknanya mempertontonkan sesuatu yang tidak beretika. Mereka dikenal, tapi dikenal seksi, dikenal dengan pergaulan bebas, dikenal dengan kata-katanya yang begitu kotor, ia viral dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka dai ini hadir sebagai artisnya Allah, harus dikenal dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, jadi saya ingin bahasakan begini, kalau artis itu dia manggung di mana-mana, dia manggung di lapangan, dia manggung di kantor-kantor pemerintahan, dia manggung di tempat-tempat perusahaan, dia ceramah di panggung-panggung masjid. Artis itu dia manggung di lapangan, dia manggung juga di mana-mana. Akan tetapi bedanya mereka menyanyi, kita berdakwah. Itu aja yang membedakan. Jobnya sama. Bulan Ramadan masjid ini, masjid ini, masjid ini, kampung ini, desa ini, kota ini. Itu dai. Kalau artis, ya besok saya manggung di lapangan Merdeka, besok saya di lapangan Cabalu, ya gitu, sama. Tidak ada yang beda, sama saja. Cuma yang membedakan, satu
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang satunya ya mungkin dengan bahasa sia-sia, mungkin dengan hanya nyanyian-nyanyian. Maka seorang dai hari ini wajib menjadi artisnya Allah. Kalian itu adalah artis-artisnya Allah. Artinya orang-orang yang membawa pengaruh di tengah masyarakat. Nah itu. Jadi teman-teman yang hadir di sini insya Allah semua nanti akan terdaftar di ITMI. Artinya Anda sedang dibaiat bagaimana menjadi artisnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana artis itu ya? Pasang songkoknya bagaimana gitu. Cara berpenampilannya, senyumnya seperti apa gitu. Harus ditata. Ya, jangan asal terbahak-bahak, giginya sudah kuning. Ya, membawa nama ayat-ayat Allah. Aduh. Nah, itu kan. Jadi harus rapi. Ya, menunjukkan bagaimana kemuliaan Islam itu ya, karena kita adalah panutan, kita adalah orang yang ditatap oleh masyarakat. Itulah makna daripada da'iyan ilallah. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Jadi teman-teman yang hadir ya, jangan rusak diri sebagai dai ya, harus betul-betul membawa penampilan sebagai seorang artisnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Ustadz Rudi Asriyadi, coba lihat. Jam tangannya saja tertata dengan rapi, songkok hitam, jas hitam itu kan. Maskernya hitam untuk apa? Menyesuaikan. Kalau maskernya kuning, songkoknya merah, kemudian jam tangannya warna coklat, kan nanti jadinya juga berwarna-warni. Nah, jadi ada etika. Ya, itu harus diperhatikan sebelum keluar dari rumah. Ya, nah ini teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, terdapat ayat dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi dai itu adalah umat terbaik. Dan antara umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik itu adalah dai. Perhatikan dalam Al-Quran dalam ayat yang lain. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Coba perhatikan ayat ini. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya kecuali orang-orang yang mengajak di jalan Allah. Artinya dai. Tidak ada yang kalah baik itu dai. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Dan dia berbuat baik. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata ana minal muslimin. Saya ini muslim. Jadi kalau mau kita menjadi dai tidak boleh terlalu menampakkan diri sebagai orang yang memecah belah dengan organisasi kita. Contoh. Dari mana Ki? Saya ini dari NU. Jangan kau sholat di sana nah, Masjid Muhammadiyah di sana. Kamu dari mana? Saya dari Muhammadiyah. Jangan kau sholat di sana nah, kunut di sana. Dari mana? Saya dari Wahdah Islamiyah. Itu jangan sholat di sana. Semua pelaku bid'ah. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah sekat-sekat karena organisasi. Padahal Al-Quran mengatakan bila engkau ditanya kamu dari golongan mana? Ana minal muslimin. Saya muslim. Akhirnya sekarang kita lihat Pak, jauh dari pemersatu umat hari ini. Dai-dai kita saling mencela. Kita ingin bagaimana ITMI ini menjadi istiswar. Dai-dainya sejuk, adem, mempersatukan umat. Itu yang kita harapkan. Ya. Satu yang tinggi takbirnya, satu di bawah. Bila lagi tingginya takbirnya itu aliran apa lagi itu? Masa putoni kalepak nama tandri toni takbirnya ya macam-macam. Satu yang mau rapatkan saf, satu tidak mau rapatkan saf, saling membenci, saling mencela. Itu karena kenapa? Dia menganggap bahwa kalau tidak rapat itu kaki, tidak sah sholatnya, masuk setan. Akhirnya ketika orang minggirkan kakinya, dia dekatkan lagi. Orang minggirkan kakinya, didekatkan lagi. Akhirnya rangka mas sempajang. Ya. Nah sabana cacai garu aja nih rosid dia, nah tundu sisa aja nah kenapa ini kaki ini masih gaulat? Gak karena si jaguru masih ini.
Satu tinggi celananya, satu di bawah celananya. Nah tegur lagi, kenapa kok tinggi sekali celanamu, kayak kebanjiran di masjid. Nah, ini kenapa? Karena kita tidak dewasa memahami hikmah-hikmah agama yang begitu besar ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sehingga kita tidak bisa menerima bagaimana tegasnya Umar bin Khattab. Kita tidak bisa menerima bagaimana kelembutan hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Kita tidak bisa menerima bagaimana Ali bin Abi Thalib begitu cerdasnya, dengan kecerdasan intelektualnya berbicara, dengan kekayaannya Abu Bakar As-Siddiq, dan juga dengan ketegasannya Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bisa menyatukan hal itu. Seharusnya dai harus membawa persatuan umat. Bila ditanya kau dari golongan mana, dia katakan ana minal muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Dia berkata saya ini muslim. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah terpenting luruskan niat. Jangan kita terlalu berpikir untuk hidup dari dakwah, tapi kita harus berpikir bagaimana menghidupkan dakwah. Sekali lagi, jangan terlalu berpikir bagaimana hidup dari dakwah, tapi kita harus berpikir bagaimana menghidupkan dakwah. Apa perbedaannya? Kalau kita berpikir untuk hidup dari dakwah, yaitu dijadikan profesi, tidak ada penghasilan kalau tidak dakwah. Pokoknya, nah kali-kali itu makanya siaga jadwalku siulen, siaga jadwalku aku, ganda ni upake macicil loto, wadi ni upake macicil motor. Kalau kita ini jadikan ini sebagai profesi terlalu lama, kita salah. Kita nggak bisa membawa agama Allah ini dengan mulia. Maka dari itu ya, agama Allah ini kita harus muliakan. Kita bukan hidup dari dakwah, tapi kita menghidupkan dakwah. Ya, karena kalau kita menghidupkan dakwah, Allah yang janji kita, intan surullah yang suruh. Kalau kau tolong agama Allah, kau hidupkan agama Allah, Allah yang janji kita akan menghidupkan kita, akan menolong kita. Alhamdulillah. Saya artinya bukan untuk memuji diri. Nah, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan keikhlasan dakwah, mau dicaci, mau dicela, saya membawa dengan karakter saya sendiri. Alhamdulillah, saat ini juga usaha ada. Ya, bisa beli mobil juga. Ya. Bisa keliling dunia juga. Dulu sebelum pandemi itu ya, alhamdulillah saya buat travel dengan merek sendiri ya. Saya mengantar jamaah umrah itu dalam sebulan itu 3 kali sebelum corona. Jadi saya itu ke Mekah 3 kali dalam sebulan. Ya. Jadi apa namanya? Saya juga tidak pernah terlalu gimana hidup dari dakwah. Ya. Yang penting bagaimana kita ini memperkuat karakter dan memahami dengan baik, menanamkan dalam hati dengan baik bahwa saya ini adalah artisnya Allah. Saya harus tampil dengan power bahwa saya tidak boleh minder sebagai dai. Ya. Tidak boleh minder sebagai dai. Dai kuntum khaira ummah, kau umat yang terbaik. Masa kita mau minder kepada umat-umat yang tidak terbaik menurut Allah dalam Al-Quran? Yang mana umat terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf, yang menjadi dai. Ya, maka tampillah dengan elegan. Saya ada acara bupati, saya pakai sarung, pakai baju ustaz masuk. Jadi selama kita bisa menampilkan diri dengan karakter yang baik, saya kira itu tidak jadi masalah. Saya teringat Anda Gurunta Profesor Dr. K. Haji Rafi Yunus Maratang, ya Allahu yarham. Nah, beliau kemana-mana pakai sarung. Gurunta juga di Makassar, almarhum K. Haji Muhammad Harisa, ya beliau kemana-mana juga pakai sarung. Nah, pakai celana, pakai sarung itu bukan ukuran, akan tetapi bagaimana kita ini penampilannya terjaga, ya, kerapiannya terjaga. Bagaimana ketika kita dilihat oleh masyarakat, bagaimana ketika kita dilihat oleh teman-teman, itu ada adab dan etikanya. Ya, itu seorang dai harus itu. Ya, jadi ini luruskan niat, ikhlasun niat fi kulli amalin. Itu syarat utama menjadi dai. Bagaimana luruskan niat kita ini, ya, menjadi dai. Ya. Sedangkan orang-orang yang di luar sana, bila dia menebar sebuah keikhlasan dalam melakoni sebuah usahanya, Allah pasti tolong dia.
Apalagi kita ini seorang dai yang menebar agama Allah. Kalaupun Allah tidak kasih sesuai dengan harapan kita, tentu kita harus introspeksi diri. Hasibu anfusakum. Kenapa kok saya ini sudah jadi dai, Allah masih siksa, Allah masih... Itu harus kita introspeksi diri. Karena seorang muslim yang baik, dia harus mampu mengintrospeksi diri. Itulah yang disebut dengan etik. Bagaimana memperhatikan diri kita. Ya, seperti apa penampilan kita di hadapan masyarakat. Seperti apa kita membawa agama Allah yang sangat mulia ini. Nah, kalau kita benar dalam membawa itu, betul-betul kita memahami dan menanamkan dalam hati instrumen itu bahwa kami ini adalah artisnya Allah, dengan meluruskan niat berjalan di muka bumi ini, insya Allah yakinlah in tansurullah yansurkum, Allah pasti tolong. Nah, itu. Yang kedua, jangan kita terlalu menghinakan diri. Ini dai itu tidak boleh terlalu menghinakan diri. Manakah dai yang terlalu menghinakan diri? Na telepon mana panitia masih gie? Na telepon mana panitia masih gie? Na saya iko anu na jadwalku ya tu ko na jangan mau biano jangan. Ini adalah menghinakan diri di hadapan sesama dai. Penting itu, teman-teman. Ya. Di sini kita ada berapa orang? Anggaplah kita semua adalah seorang dai, memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya. Jangan ki memonopoli. Tak telpongi panitia na masih gina umpamanya, masih gina compongnya contohnya. Aja mau bima ceramah ya ya komka, ya anak tak hubungi. Itu menghinakan diri namanya di hadapan masyarakat. Setiap kita ingin dakwah, selalu kita dipanggil, belum tentu. Tapi yang sudah pasti adalah kita sudah hina di mata mereka. Itu. Saya keliling dakwah Pak tidak pernah menelpon satu panitia maka aja na mo biian wa deu moji kalau ki manu ya mana tahu hubungin kau boleh deu sampangkang buat aku ndak usah begitu. Itu artinya Anda sedang menghinakan diri kepada panitia masjid, pengurus masjid, pemilik acara. Ya, itu penting itu. Karena saya melihat itu dai-dai banyak begitu mengkapling jadwal. Ya, sehingga tidak ingin memberikan ruang kepada teman-temannya yang lain. Nah, kalau kita seperti ini namanya dai-nya iblis. Dai-nya iblis. Ya, tidak usah. Allah itu sudah menentukan bagaimana takdir-takdir kita. Alladzi qaddara fahada. Allah menentukan takdir, Allah yang membuat jalan-jalannya takdir. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzimul mulka mimman tasya. Allah mengangkat siapa yang dikehendaki, Allah menjatuhkan siapa dikehendaki. Maka terpenting setelah kita luruskan niat dalam berdakwah, terpenting jangan menghinakan diri di hadapan masyarakat. Ya. Apalagi menghinakan diri di hadapan orang-orang kaya. Makanya dai itu harus kaya sebenarnya. Dai itu harus kaya. Rasulullah SAW menjadi pendakwah. Coba telusuri sejarahnya. Rasulullah di masa muda menjadi peternak kambing, kemudian menjadi pedagang kambing. Kemudian setelah umur 17 tahun mereka selalu ikut berbisnis kurma. Kemudian berbisnis kedagangan-dagangan Khadijah. Karena Rasulullah terpercaya dan betul-betul berdaya sains dalam dunia bisnis, betul-betul profesional, maka Khadijah mengangkat sebagai direktur. Rasulullah begitu cerdasnya, setelah diangkat jadi direktur, untuk lebih kayanya Rasulullah langsung membeli Khadijah. Nah, nikahi Khadijah. Itu namanya strategi, Pak. Ya kau dia mulai sogi, nikah bani kau sogi. Ya bagusnya mungkin begitu, Ustaz. Itu. Coba. Rasulullah membeli Khadijah bukan harga murah, Pak. Jadi ada yang mengatakan Rasulullah menikahi Khadijah karena hina Rasulullah di hadapan Khadijah. Tidak. Rasulullah menikahi Khadijah itu mulia sekali. Rasulullah kaya. Karena dalam riwayat itu kan 100 onta merah yang dibawa Rasulullah pada saat menikahi Khadijah, yang dijadikan mahar. Onta merah itu, satu onta merah sekarang itu harganya sekitar 2 miliar. Seharga dengan satu mobil Alphard terbaru. Berarti 100 mobil Alphard
Maharnya hadir. Berarti Rasulullah itu udah kaya raya, Pak. Menjadi seorang dai itu harus kaya agar tidak hina di hadapan masyarakat. Kalau kita tidak punya uang, teman-teman, kita datang ke rumahnya Pak Bupati merengek-rengek, baru mau dakwah sudah datang bawa proposal KB, ini proposal kukuang terselkan kami lo kami mau kegiatan dakwah. Itu kan? Karena kita tidak punya uang. Ditambah lagi kita ceramah di tempatnya rentenir. Kita mau singgung masalah riba tidak boleh, karena yang mau memberi amplop rentenir. Kasihan dai kalau begini kan. Makanya dai itu harus terlepas dari itu agar kita bisa mau singgung siapa saja. Ya ini ayat Allah. Kita sekarang nggak bisa. Maka dia Bupati aja mau singgung-singgung gimana tuh aduh enak mah angka-angka cedek terpas saya ceri nasabah. Dia menareng yang pelok dia juga pengali bensin lesu. Makanya ini dai harus bebas dari itu. Makanya sedikit demi sedikit dai itu harus betul-betul bagaimana memahami sistem ekonomi. Ya. Karena Rasulullah adalah pedagang dan Rasulullah SAW adalah dai yang mandiri, yang mana hidupnya didedikasikan dengan harta-hartanya semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menjadi dai yang malah cengeng, menjadi pengemis ya, di hadapan penguasa, di depan orang kaya. Ini yang jadi masalah. Iya. Dan dai yang paling mulia itu, halo teman-teman yang hadir. Di sini ada nggak, di sini sudah pernah ceramah? Dikasih amplop 200.000 isinya. Setelah dikasih amplop 200.000, dia kembalikan kepada dia masjid tabe. Kurang terima warakan. Wasumbangan ini yang peloi untuk pembangunan masjid tabe angka duit 2 juta tambahan naik tabangu masjid makasih. Itu dai yang hebat. Itu dai yang hebat. Mereka tidak akan hina di hadapan pengurus masjid. Nah sebayarnya pelok na tambangan ni duit na masjid. Kira-kira kita bisa nggak seperti itu? Tentu bisa apabila kita bisa menjadi dai yang bukan hanya berprofesi sebagai dai yang hidup dari dakwah, tapi kita mampu menghidupkan dakwah. Aplaus. Itu Pak. Maka tidak ada yang bisa menunjang itu untuk mencapai itu kalau kita tidak ada target-target ke depan. Maka salah satu itu target yang ada di IDMI itu bukan hanya mencetak kita menjadi seorang mubalik yang memang ingin hidup dari dakwah, tapi bagaimana teman-teman berwawasan luas. Dalam dakwah kita tidak hina, tapi kecerdasan ilmu yang kita sampaikan bisa memberikan arahan kepada masyarakat. Ya. Makanya itu Asmar Lambo kalau dicari di Google, ketika aja Ustadz Asmar Lambo atau Asmar Lambo muncul semua itu berita. Ada berita baik, ada berita buruk, ya terserah. Ya, no problem. Orang Arab bilang mafi muskilah, la ba'sa, tidak ada masalah. Ya. Nah, tentu teman-teman semua banyak dapat kabar. Oh itu Asmar Lambo itu, woi daya Asia Tenggara. Ada Tommy bilang borro lakder ya tuh magenta. Tuh apa itu melo biasa. Ya, apa itu begini begitu, terserah, bukan urusanku itu. Urus dirimu di sana. Kau mau ceritalah di sana sebanyak-banyaknya. Intinya saya berjalan sebagai seorang dai, membawa karakter saya. Masyarakat suka, alhamdulillah. Masyarakat tidak suka, apa yang dia tidak suka saya memperbaiki diri. Itu namanya dai. Bukan mengurusi urusan orang. Kalau dai urusan kami telo ngurus supaya cara belum mali agak senai Honda Jazz. Pikir caramu agak senai melok bangun masjid. Dai yang baik kalau tidak ada jadwalnya di masjid-masjid orang, tanamkan dalam hati, insya Allah ke depan saya bangun masjid. Onda mana nih pacarama dai na itmiku masjidku. Itu dai Pak. Jadi jangan kita menjadi dai yang tidak ada motivasi menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, menjadi ummah yang terbaik. Apa itu ummah terbaik? Ummah terbaik itu memimpin bukan dipimpin. Umat terbaik itu di atas bukan di bawah. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas bukan tangan di bawah. Umat terbaik itu kalau dikasih amplop nah tambahkan nih uang pembangunan masih gini. Kalau kita kan lain.
Yang kita cari berapa honornya di sana setiap kalau Ramadan, kalau khutbah Jumat di sana berapa honornya. Itu yang kita tanyakan. Kenapa? Karena kita punya mental. Sebenarnya mental blok kita masih tertutup, terhijab. Ini kita punya mental untuk menjadi khairu ummah ukhrijat linnas, menjadi umat yang terbaik. Itu teman-teman. Seorang wanita yang menjadi seorang daiyah. Coba kita lihat, ada seorang daiyah yang muncul walaupun dia adalah seorang artis juga, namanya Oki ya. Oki ini secara dasar agama awalnya dia bukan dari sekolah agama, tapi dia kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, mengambil jurusan agama. Ya, kemudian dia mengembangkan bagaimana membawa bahasanya yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Dengan popularitas sebagai seorang artis, dia bisa membawa dirinya dengan penampilan yang baik. Karena ada itu dai, ceramahnya biasa-biasa ya. Bukan dia bilang sumber bagaimana, akan tetapi mereka memiliki karakter penampilan yang bisa membuat fokus pandangan jamaah berbeda. Wah, penampilannya bagus ya, pakai sorbannya bagus ya, datang dengan berwibawa kelihatan. Nerima ceramah pada moina ceramah aku masih siwali si bawa kue, tapi fokusnya orang berbeda karena dia berkarakter ya, membawa penampilan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan etika dan retorika dakwah. Terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum kita buka tanya jawab, mungkin ada sharing-sharing dengan teman-teman persoalan dakwah atau persoalan dai atau persoalan bagaimana menjadi seorang mubaligh. Dakwah hari ini wajib didukung oleh IT. Ada orang mengatakan kalau selalu orang upload di Facebook, upload di YouTube, ya melok meniasan, ria, terserah mau bilang ria atau apapun bahasanya, itu urusan Anda. Kalau saya ria, urusan saya dengan Tuhan. Tapi kalau Anda prasangka buruk kepada saya, urusan Anda dengan saya. Mengupload di sosial media itu adalah bentuk publikasi. Apa yang dipublikasikan? Agama Allah. Daripada artis mengupload, besok manggung di sini, besok nyanyi di sini, karaokean di sini, jadwalnya Dewi Persik di sini, semua diupload di semua sosial media, di internet, di Google. Masa Ustaz Ambo hilang, Ustaz ini tidak bisa diupload? Masa tidak bisa? Sedangkan ayat Al-Quran mengatakan, wa amma bini'mati rabbika fahaddis, dan nikmat Tuhanmu fahaddis, publikasikan. Jadi dakwah itu publikasikan, ini nikmat Tuhan. Jadi kalau ada orang beli mobil mewah atau dia beli motor baru, tiba-tiba nak publis, alhamdulillah saya beli mobil baru, belum tentu dia ria. Bisa saja itu adalah ekspresi syukurnya karena dia sudah beli mobil baru. Al-Quran katakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan nikmat Tuhanmu itu fahaddits, publikasikan agar menjadi motivasi ya, tidak ada masalah itu. Yang banyak sekarang kita mendahulukan prasangka buruk, bukan orang yang ria. Cuma kita yang prasangka buruk, mengira orang ria. Nah itu teman-teman. Coba kita lihat sekarang. Dai-dai yang pintar, dai-dai yang hebat, ilmunya tinggi, banyak sekali di Indonesia. Tapi popularitas saat ini kita bisa lihat bagaimana UAS, bagaimana Adi Hidayat. Kenapa? Karena mereka cemplungkan diri dalam dunia digital, dunia media, Pak. Kalau bukan media tidak bisa. Itu Ustadz Abdul Somad di Riau, kampungnya 2 kali kita naik perahu baru sampai. Kampungnya 2 kali naik perahu. Di sini ada orang Montocani. Yang baru-baru viral ini di Montocani ada orang. Masya Allah. Montocani naik di atas gunung. Kalau dia hanya ceramah di Montocani, tidak ada yang namanya media, maka tidak bisa sampai informasinya di sini seorang dai. Begitulah kampungnya Ustadz Abdul Somad, jauh sekali di pedalaman. 2 kali naik perahu baru sampai. Andainya bukan media, tidak seluruh Indonesia kenal, bahkan dunia kenal beliau. Sampai-sampai datang Habib Umar Al-Hafiz ya, dari Hadramaut Yaman di Istiqlal, mau nyanjung Ustadz Abdul Somad. Kenapa? Dunia digital ya.
Jadi sekarang tidak ada lagi istilah saya hidup di kampung, nggak ada. Kalau Anda bisa menyeberang di dalam dunia digital, Anda hidup di seluruh dunia, bukan di kampung. Ya, maka seorang dai saatnya menjadi dai internasional. Apa itu dai internasional? Ceramah di kampung bisa dilihat di kota. Ceramah di kota bisa dilihat di kampung. Ceramah di Indonesia bisa dilihat di Malaysia. Bagaimana caranya? Harus menguasai dunia IT dan digital. Caranya bagaimana? Jangan perhatikan orang mau bilang sombong, mau dianggap, mau ria, terserah kau. Ono no kodu, taruh kayak apa ceramah. Itu konsep itu. Bagaimana Anda mau maju? Urusan begitu mau dipeduli? Ini penting. Maka dari itu teman-teman sekalian, ini hanya sekedar motivasi saja kepada teman-teman. Sebagaimana saya juga memotivasi diri sendiri, bagaimana kita bersinergi. Bagaimana kita jangan saling menjatuhkan tapi saling mengangkat. Ya, ini sifat seorang dai. Ya, teman-teman yang nggak ada jadwalnya, kasih jadwal. Ceramah itu Pak, tidak, itu bukan statis. Ya, dakwah itu tidak statis. Tapi dakwah itu bisa saja kita dakwah di sini disuka. Tapi di kampung lain orang tidak suka. Jadi tidak bisa kita mengatakan mengelola itu mau dakwah. Ya, belum tentu, bisa saja di sini tidak disuka, di sana disuka. Karena dakwah itu dinamis, tidak statis. Nah, makanya jangan minder, itu penting. Yang membuat kita jatuh itu karena minder. Maka dari Madodo Jaya cara maku, itu yang membuat kita jatuh. Saya berikan satu contoh, salah satu dari kondang kita, diakui tidak diakui. Banyak ustaz mengatakan, tidak ada dalilnya, itu dari umum. Ustaz kita, Ustaz Dasat Latif. Banyak yang celau di mana-mana itu ustaz-ustaz, alumni-alumni pesantren. Apa itu ayatnya salah, apa itu dalilnya tidak ada, apa itu baca. Intinya tidak ada dalilnya, tidak ada ayatnya. Intinya dia sudah ceramah di Menteri Agama, kamu masih di kampung mencela. Harus diakui, betul tidak? Jangan jadi pencela saja. Anda harus berkreasi. Ini penting. Saya itu harus mengakui, walaupun bagaimana cerita Anda itu harus diakui, teman-teman. Maka kita ini saling mendukung. Gak usah mencela itu. Kalau ada yang salah ya diperbaiki. Itu teman-teman sekalian, saling mendukung. Ya, jangan saling menjatuhkan. Jangan memonopoli jadwal. Jangan. Tidak semua orang suka dakwah, begitu juga orang itu tidak semua suka dakwanya. Dan dakwah itu yakinlah itu ji. Sekali lagi dakwah itu ji. Betul tidak? Itu ji. Ada itu orang datang dakwah bilang, ajaran mau biar ya tutup motor ceramah. Tidak ada dai Pak, bukan itu ji. Semua dai itu ji. Hari ini seorang penceramah mengatakan sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat. Tidak mungkin minggu depan dia ceramah dia bilang sholat duhur sudah 5 rakaat. Betul tidak? Khamar adalah haram, riba adalah haram, sholat 5 waktu adalah wajib. Tidak mungkin besok sholat 5 waktu jadi sunnah. Maka dari itu dakwah itu ji, amar ma'ruf nahi mungkar, jangan kau benci orang, jangan kau hasad, jangan kau dengki. Itu ji. Dai ini semua ceramahnya itu nih. Artinya bagaimana Anda sholat, bagaimana Anda meninggalkan maksiat itu. Cuma palingan variasi-variasinya berbeda. Anda beli motor MX, ada yang suka nak kasih variasi warna merah, ada yang suka nak kasih variasi warna balo-balo. Ya, itu variasinya aja. Soal suka, tidak semua suka warna merah dan tidak semua orang suka balo-balo. Maka dari itu berjalan jangan minder, tetap menjadi dai yang membawa karakter, jangan sakit hati, jangan mengurusi bagaimana menjatuhkan orang, tapi berpikir bagaimana qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagaimana menjadi orang yang selalu mensucikan hati, dan jangan kita menjadi orang yang mengotori hati dengan benci, dengki dan lain sebagainya, karena itu akan menjadi penghalang bagi kesuksesan kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bisa kita bincang-bincang sejenak kalau masih ada waktu.
Ya, insyaallah saya serahkan kepada moderator. Wabillahi taufiq was sa'adah, hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan dari beliau. Saya bisa sedikit menyampaikan kesimpulan bahwa ciri berdakwah Rasulullah itu adalah mempersatukan umat. Jadi pasti tahu ada jangan menjadi benar. Ya, saya persilakan dulu kepada ini yang di depan ini. Bukan namanya. Ya, Nama. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri karena ada pepatah bahasa Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Islam, berasal dari Terletak, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, status sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih atas pencerahan ataupun terima kasih atas kesempatan yang pernah diberikan kepada saya untuk bertanya kepada pemateri. Baik, langsung saja yang saya tanyakan sebelum kita ketahui bersama bahwasanya sebelum kita melakukan ceramah ataupun naik berdakwah, kita harus melihat situasi bahwasanya apakah misalkan kita ini menyampaikan tentang kunut dan lain sebagainya, perbedaan-perbedaan, maka pasti kita berpikir bahwasanya sebetulnya ada yang kita mau sampaikan, bahwa kita sebetulnya ada yang tidak sesuai. Maka dari itu ini merupakan tipu dari 4 mazhab tersebut, karena berpegangan di antara 4 mazhab tersebut. Jadi yang saya tanyakan bahwasanya apa yang menjadi faktor sehingga para pengikut ataupun pemegang mazhab ini saling berselisih ataupun bertentangan, sedangkan pemilik mazhab tersebut tidak pernah berselisih. Dua, bagaimana solusinya untuk menghadapi situasi seperti ini? Apakah memang 4 mazhab ini tidak bisa dibukukan menjadi satu buku, ataupun tidak bisakah mazhab 4 mazhab ini digabungkan? Begitu pula dengan aliran Sunni maupun Syiah, apakah ini tidak bisa digabungkan? Ditangkap, sudah ditangkap. Ya. Ya, intinya itu ya perbedaan. Karena waktu kita mepet ya, seperti nasib. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua, siapa tahu mirip Ustaz. Ya. Saya dari akhlak yang paling belakang. Beliau ini Ustaz peserta dari Makassar. Ya, Makassar. Alhamdulillah. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya ingin melakukan satu, yaitu jalan-jalan ke kota lain jangan lupa beli contohnya. Nah, kalau saya tidak sebutkan nama saya, tidak perkenalkan nama saya, maka semua para kiai yang di atas dan calon-calon kiai daya tidak akan menjawab nama saya. Baik, nama saya Fatma Mahmudi dari salah satu kementerian agama di Kota Makassar. Kepada Pak Ustadz, ini Pak Ustadz, ada sahabat saya di Makassar. Boleh dikata dia sering ceramah di majelis taklim mana-mana, dan sering curhat sama saya. Kok saya sering curhat saya sering ceramah kemana-mana, tetapi saya kayaknya nggak bisa berbagi ilmu dengan orang-orang dekat saya. Jadi saya terharu sekali dan jadi yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Ustadz, kira-kira gimana strateginya sehingga kita bisa mengingatkan berbagi ilmu kepada orang dekat kita, misalnya suami, istri, ataukah anak. Jadi seperti itu. Karena susah banget. Contoh kecil, kalau misalnya temannya anak kita datang, kita nasihati, nah jangan begini-begini, loh anak kita sendiri langsung masuk di kamar. Begitu pula temannya, dia tanya, Umi jangan sama dong, ini, aduh kasihan banget. Nah jadi terus begitu juga dengan pasangan kita, sering gak usah ceramah deh ini, tapi dia senang dengar ceramah.
ini. Jadi itulah yang menjadi ada ganjalan mungkin saya wakili juga kalau ada di sini. Nah, jadi kira-kira bagaimana strateginya Pak Ustaz sehingga bisa kita sharing dengan orang dekat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan kayaknya agak mirip. Yang pertama ini masalah perbedaan khas bagaimana menyikapi dalam berdakwah itu perbedaan yang ada di dalam forum. Kemudian kedua masalah itu tadi ada orang pintar, cerdas, mendalam ilmunya tapi tidak mampu menyampaikan kepada orang sekitarnya atau orang dekatnya dengan baik. Tapi kalau orang lain bisa. Atau ada orang juga pintar tapi orang tidak puas kalau dia berceramah. Padahal tinggi ilmunya. Ada yang pas-pas ilmunya tapi orang suka. Kenapa? Mungkin karena retorikanya. Nah ini mungkin yang ditanyakan oleh kedua ini kepada Al-Ustaz kami persilakan. Ini sebenarnya pintar menasihati orang lain. Jadi keluarga kadang susah menasihati. Alhamdulillah. Nah, ada dua pertanyaan yang cukup menarik. Pertama, persoalan perbedaan. Ya, perbedaan ini memang tidak bisa kita menyatukan karena itu sunnatullah. Setiap manusia pasti berbeda. Itu saya tidak mau mengangkat ungkapan al-ikhtilaf rahmah karena banyak lagi yang bilang oh itu bukan hadis, itu kata-kata hikmah, itu ini syair yang macam-macam. Tapi kita lihat dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku menciptakan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Apa maknanya? Ya tentunya ketika ditafsirkan secara meluas, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda kampung, berbeda wajah, berbeda hidung, berbeda mata, berbeda kepala, berbeda telinga, semua berbeda. Tidak ada yang sama. Dan yang menjadi penilaian output utama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Pada hakikatnya penilaian Allah itu adalah ketakwaan kita. Jadi tidak ada lagi alasan bagaimana semua bisa satu. Tidak ada. Karena hakikatnya semua pasti akan berbeda. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah. Maka perbedaan pendapat antara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu adalah perbedaan yang mutlak. Antara Sunni dan Syiah itu perbedaan yang mutlak. Yang terpenting adalah toleransi. Makanya agama kita diajarkan tasamuh, toleransi, tawazun, harus ada pertimbangan, ya. Tawassut, ambil jalan tengah. Karena kita Al-Qur'an menyuruh itu. Kita harus menjadi ummatan wasatan, umat pertengahan, ambil jalan tengah. Mana yang disebut umat jalan tengah? Cerita saya nih. Mana tadi yang nanya? Halo ya, dari Amali. Maaf Dinda, ini saya dulu ingat saya Sudais, Imam Masjidil Haram, datang ke Jakarta, memimpin sholat di Masjid Istiqlal. Saat memimpin sholat subuhnya, saya Sudais memimpin sholat di Istiqlal. Satu, dia membesarkan bismillahnya, menjaharkan bismillah. Pada saat rakaat kedua, saya Sudais kunut. Selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sesudah zikir kemudian ia berdoa berjamaah dengan seluruh jamaah yang ada. Kalau dia memimpin sholat di Makkah, dia tidak besarkan bismillah, dia tidak kunut, selesai salam langsung berdiri. Kenapa kira-kira pada saat memimpin sholat di Indonesia dia kunut, dia besarkan bismillah, dia doa bersama? Karena ketika dia ditanya, kenapa besarkan bismillah? Dia bilang, karena semua yang ada adalah mazhab Syafi'i makmumku. Artinya dia memakmumi mayoritas mazhab Syafi'i. Itu namanya toleransi. Ya tosi di makokoe tanya ki iman na Masjidil Haram deto na yissa makaratiga ki pura manci imam nampak ki kajiang lima ngaso etame kampun na dena nalo kunnu dena nalo mabis maluko bismillah na gang kana masasa ambo na si bawana na sabah magi tulilo na parote si ambo na nariolo kunnu te koro kampung tanya to pa iman na Masjidil Haram sedangkan iman na Masjidil Haram kunnu ko Indonesia.
Di mana Masjidil Haram kalau bismillah anak Indonesia. Kenapa? Itu namanya toleransi. Imam Masjidil Haram paham toleransi, Anda kajian 3 hari tidak mengerti toleransi. Jadi perbedaan itu nggak bisa menjadi satu semua, tapi hakikatnya bagaimana kita tetap menjaga persatuan dan kita tidak berpecah belah dengan perbedaan, karena dengan perbedaan itu akan menjadi rahmah yang dinilai oleh Allah ketika kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Dari banyaknya perbedaan yang dinilai oleh Allah adalah orang yang paling takwa di sisi Allah. Saya kira itu jawaban saya nih. Tidak bisa kita satukan. Ya. Pertanyaan kedua dari seorang ibu-ibu ya, yang sangat luar biasa. Beliau sering dakwah juga. Itu memang kita butuh itu daiyah. Ya, penting ada daiyah, Pak. Ya, sekarang daiyah semakin kurang. Yang banyak dai-dai banyak muncul. Ini kan daiyah yang populer hari ini kan seperti Mama Dede apa kan sudah tua semua, tidak lama lagi hilang. Yang gantikan nanti ya semua yang ada di sini insyaallah. Jadi kita harus ada daiyah-daiyah yang muncul yang bisa menggantikan Oki, Setia Dewi, macam-macam ya. Pertanyaannya tadi persoalan bagaimana kita kadang-kadang itu pintar ceramahin orang di luar. Ya, nasihat kita didengar. Tapi kadang-kadang orang rumah sendiri susah mendengarkan kita. Anak-anak mau dinasihati langsung masuk kamar. Hal itu bukan hanya dialami oleh ibu, dan itu diakui oleh para ulama. Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Syarhul Hikam itu menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang tidak mendapatkan karomah dari seorang wali adalah keluarganya sendiri. Kebanyakan dari orang yang tidak mendapatkan karomah dari seorang wali adalah keluarganya sendiri. Artinya kadang-kadang memang itu keluarga susah mendengarkan kita, dan semua yang hadir di sini. Ya kumadawa kiko di kampung isi salah tuh koko kampung atau koko ki kampungin asup gua anak nama tuh ya anu nasi bawa mah biasa lo meno peleng. Itu. Tapi kalau di luar itu nah harga ke orang. Kenapa? Karena memang sunnatullahnya begitu, Bu. Memang begitu. Maka strategi yang kita lakukan itu ya alangkah baiknya ya anak-anak kita bagaimana kita mengatur strategi disekolahkan di pondok yang mungkin bisa lebih mudah dia dengar daripada kita yang menasihati sendiri. Banyak orang yang sukses mengurus perguruan tinggi belum tentu sukses mengurus rumah tangga. Banyak orang sukses mengurus partai politik belum tentu sukses mengurus rumah tangga. Banyak orang sukses mendidik anaknya orang jadi pintar, tapi anaknya sendiri liwat dongona liwat tongkona liwat belena. Kenapa? Karena memang mendidik keluarga itu adalah perkara yang sangat luas daripada luasnya lautan yang penuh dengan ombak, lebih dalam daripada kedangkalan lautan yang terdalam. Itu kalimat hadisnya. Artinya memang mengatur diri keluarga sendiri itu bukan persoalan gampang. Ya, makanya kita harus ada mekanisme, punya cara. Caranya bagaimana ya? Kemungkinan di pondok ini anak saya masukkan, nanti gurunya di situ yang bina. Nah, dan kemungkinan saja anaknya orang lain dia bina kepada kita. Ya, karena kalau tidak seperti itu ya itu akan menyebabkan susah, memang susah. Ya, karena yang tidak akan kebanyakan yang tidak mendapatkan karamah seorang wali adalah keluarganya sendiri. Karena anak pandang enteng ya maka wah bapakku muah agak mana si bawa muka mandri si bawa kayak mimi mani foto ipa. Akhirnya karomahnya itu tidak bisa dirasakan oleh anaknya dan keluarganya sendiri. Malah kalau anaknya orang nasepuh bau lunak aja di maseman, dia hanya tiup kepalanya langsung sembuh. Kenapa? Karena keyakinan orang itu kepada seorang wali, tapi anaknya sendiri tidak yakin. Itulah yang dialami oleh Nabi Lut, itu yang dialami oleh Nabi Nuh, itulah yang dialami Nabi dengan pamannya, tidak bisa buat syahadah. Dan para Nabi Rasul pun begitu, keluarganya sendiri susah diatur. Maka dari itu harus ada mekanismenya. Saya kira begitu, Bu ya. Ya, terima kasih.